Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita berjumpa. Pada hari ini kita akan belajar PPKN tema 2, yaitu tentang mengamati hak, kewajiban dan tanggung jawab. 2. Musyawarah. Yang ketiga, membaca manfaat musyawarah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah agar ilmu kita diberikan keberkahan dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. PKN kelas 5 dari buku tema 2 menjelaskan tentang mengamati hak, kewajiban dan tanggung jawab. Mengamati hak, kewajiban dan tanggung jawab musyawarah, membaca manfaat musyawarah. Yang pertama, mengamati hak, kewajiban dan tanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat. Hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Bentuk hak warga masyarakat ada beberapa macam, yaitu mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Yang ketujuh, mengembangkan budaya daerah. Lalu, mengamati hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang kedua, yaitu kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Adapun bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. Yang pertama, mematuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Lalu menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Lalu pembahasan yang ketiga, yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menjaga keutuhan wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita harus bersama-sama. Yang keempat, menghargai perbedaan. Jangan suka membeda-bedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Lalu yang kelima, memelihara persatuan dan kesatuan. Yang keenam, cinta tanah air. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu kita bahas tentang musyawarah. Apa itu musyawarah?
Musyawarah adalah membicarakan permasalahan bersama-sama. Musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan. Kesepakatan atau keputusan bersama disebut dengan mufakat. Keputusan yang diambil dalam musyawarah berdasarkan kesepakatan. Adapun ciri-ciri musyawarah antara lain yang pertama, musyawarah dilakukan oleh lebih dari seorang. Yang kedua, semua orang memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga, semua orang boleh menyampaikan pendapat. Lalu, sopan santun dalam bermusyawarah. Ada seadabnya juga ya. Saling menghargai harus dilakukan dalam bermusyawarah. Menghargai pendapat orang lain, mendengarkan pendapat orang lain meskipun bertentangan dengan keinginan kita. Kita harus menerima keputusan bersama dengan hati yang ikhlas. Ketika bermusyawarah, kita harus memperhatikan etika dalam bermusyawarah. Adapun etika dalam bermusyawarah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat jari atau mengangkat tangan sebelum menyampaikan usul atau pendapat. Yang kedua, berbicara dengan sopan dan jelas. Yang ketiga, mendengarkan tema yang sedang menyampaikan pendapat. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Yang kelima, minta izin ketika hendak meninggalkan ruangan. Adapun membaca manfaat musyawarah. Manfaat melaksanakan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama antara lain, yang pertama, menambah wawasan dan kepahaman. Yang kedua, menyatukan ide, pikiran, dan pandangan. Yang ketiga, anggota merasa memiliki kedudukan yang sama. Yang keempat, dapat meluruskan kekeliruan dan kesalahpahaman. Yang kelima, terciptanya keadilan antar anggota. Yang keenam, meningkatkan tali silaturahmi dan persaudaraan antar warga. Yang ketujuh, setiap anggota melaksanakan keputusan bersama dilandasi rasa tanggung jawab. Yang kedelapan, dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan yang luas, logis, dan benar. Yang terakhir, melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan agar ilmu kita lebih bermanfaat lagi, kita akhiri, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.